Halo guys, soal uang palsu. Kemarin ada yang tanya, Bang gimana kasus uang palsu di Makassar? Ya nggak tahu kok tanya saya. Bercanda ya. Karena saya juga sebenarnya nunggu nih updatean dari pemerintah soal kasus ini. Karena kan ini kasus luar biasa. Uang palsu yang diduga beredar ini 745 triliun. Ini 25% dari APBN. Dan belum ada komentar apapun dari BI, dari Presiden, dari Menko atau kementerian terkait soal ini. Belum ada sama sekali. Atau mungkin memang sengaja dibiarkan begini ya. Karena mungkin bagian dari strategi. Ketika terjadi disaster, ya strateginya adalah pura-pura tak terjadi apa-apa. Nah, buat yang bilang ini hoax ya. Karena nggak mungkin lah ada uang palsu sebesar itu beredar di masyarakat. Begini ya. Kasus ini sudah ada di kepolisian. Tersangkanya 19 orang. Satu orang lagi meninggal, entah itu alami atau dibunuh, belum ngerti kita ya. Dan kabarnya ada satu orang lagi masuk rumah sakit. Dan penyidikan masih terus dilakukan. Ya kita nggak bisa juga menuduh ini hoax atau bukan ya, karena kan penyidikannya belum kelar. Dan meskipun kemarin ada statement dari Kepala Departemen Pengelolaan Uang dari Bank Indonesia mengklaim bahwa uang palsu yang beredar itu kualitas rendah gitu. Tapi di sisi lain ada video dari masyarakat yang membuktikan bahwa uang palsu itu bisa lolos screening store ATM. Dan banyak kejadian orang mengambil uang di ATM dan ternyata uangnya palsu. Ada video-videonya di media sosial. Nah ini benar atau tidak ya kembali lagi soal penyidikan polisi tadi. Kita tunggu hasil kepolisian. Dan katanya menurut keterangan ini sudah berjalan sejak 2014, sudah 10 tahun produksi uang palsu ini. Nah lalu ada yang bilang itu bukan uang, itu hanya SBI dan SBN 700 triliun. Lah memangnya ketika membayar SBI dan SBN ini pakai uang apa? Uang beneran atau hasil uang palsu ini? Karena gini ya, surat sertifikat deposito Bank Indonesia dan surat berharga negara ini meskipun palsu tetap sangat berbahaya. Buat apa membuat SBI dan SBN palsu coba? Nah ini harus dibuktikan buat apa mereka membuat ini. Karena SBI dan SBN ini bisa jadi garansi ya untuk bisnis ya, project, bisa jadi letter of credit ya, apalagi nilainya sampai 700 triliun, bisa jadi untuk underlying project garansi gitu ya, untuk PNS, PSN misalnya. Karena nilainya sangat besar. Jadi jangan anggap remeh SBI dan SBN 700 triliun palsu ini berkeliaran. Nah, kita ingat kasus Morgan Stanley lah yang kena tipu bank garansinya Bank Mandiri beberapa waktu lalu. Atau kasus bank garansinya bank garansi bodong Departemen PU pada saat kalau nggak salah pada saat itu dengan Bank Mandiri. Nah ini membuat gonjang-ganjing ekonomi dan distrust terhadap perbankan kita. Nah entah berapa korporasi yang kena imbas saat itu. Nah karena kan ini akan berdampak untuk keperluan ekspor impor, project, tender dan lain-lain. Dan ini bisa mempengaruhi kredit rating Indonesia juga. Nah, tapi entah kenapa kok seolah-olah pemerintah menganggap kejadian ini kejadian sepele gitu. Kalau kita perhatikan cuma DPR aja yang speak up soal masalah ini. BI, menteri, bahkan kepala negara kita sampai sekarang ya masih santai-santai aja. Salam.